Perkenalkan, nama saya Zulfikar Eskom, NPMP 2400 103925255015. Mapel saya ampu adalah Informatika LPTK Unisya Negeri Surabaya. Kali ini saya memberikan materi yaitu penggunaan Google Form. Tempat tugas di SMA Negeri 1 Lok Sekut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini, hari ini kita akan belajar kembali seperti biasa. Yaitu materi kita itu adalah mengenai informatika. Kita sebelum kita mulai, kita pastikan dulu bahwa tubuh kita masih sehat. Allah Taala masih berikan kita kesehatan sehingga kita bisa di hari ini bisa berkumpul di ruangan ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tolong satu orang dipimpin doanya. Ya, doa. Bapak akan mengecek dulu apakah kalian hadir semua atau tidak. Agus Yadullah, Alia, Atta Chandra, Bunga, Dara Ramadhani, Variansyah, Fatih, Widiati, Ayatul Rifki, Iyatullah, Gazlan, Hafid Kamil, Mama Arkan, Mama Asraf, Mama Fari, Mutia Anum, Putri Fadila, Putri Sirin, Putri Wayuni, Putri Ana, Wirda Hidayat, Yasna, Yunadia, Zaki, Zuratun Nafis, Sabriana, Rasya, oke. Rodatul Ula, Amelia, oke. Ternyata hari ini hari semua ya. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Kalau memang sudah sehat semua, hari ini sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Kita itu harus sarapan ya. Kalau nggak kita itu tubuh kita tidak kuat. Jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah email. Jadi dengan email tersebut kita baru bisa melanjutkan pembelajaran hari ini. Karena kemarin kita sudah belajar tentang pembuatan email, jadi untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang mengenal atau membuat sesuatu melalui Google, yaitu Google Form. Nah, ada yang tahu apa itu Google Form? Tidak ya? Atau pernah mengisi? Belum. Pernah dengar? Belum juga. Ya udah, kalau belum tahu, jadi Google Form itu yang mungkin kalian sudah pernah melakukan, tetapi mungkin dia tidak menyadari. Waktu kalian masuk sekolah dulu waktu kelas 1, atau kalian itu ada di kelas-kelas, dikirim dari link mungkin ke HP kalian isi situ, kan ada itu formulirnya itu. Kadang-kadang pendaftaran itu ada. Nah, itu dibuat dengan Google Form. Nah, itu dibuat dengan Google Form sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih cepat. Nah, itu fungsi daripada Google Form. Nah, jadi tujuan kita mempelajari ini apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah memperoleh data. Karena
ketika seseorang sudah mengisi data tersebut akan terkumpulkan kepada si admin atau si pemiliknya. Jadi tidak harus lagi melakukan pengisian secara manual di kertas, kasih kertas, kemudian isi, dikumpulkan data, diketik balik, baru dapatkan sebuah informasi. Itu tidak seperti itu lagi. Jadi dengan penggunaan Google Form ini kita dapat memperoleh informasi yang lebih mudah. Jadi kalau sudah kita dapat hasilkan informasi tersebut, datanya sudah ada, untuk mengolah data atau informasi seseorang itu yang sudah dikirimkan untuk kita. Kalau misalnya di sekolah ada informasi siswa, kalau kita kasih kertas harus banyak mengeluarkan biaya untuk fotokopi segala macamnya, tapi dengan ada Google ini kita kasih, kita dapat informasi. Dengan data informasi tersebut kita bisa menggunakannya ke tempat kepentingan sekolah atau apa yang perlu. Tinggal ambil datanya sudah di satu tempat. Nah, itu seperti itu adalah daripada tujuan kita mempelajari dengan Google Form ini. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan atau memperlihatkan kepada kalian bagaimana yaitu kita akan melakukan pembelajaran tentang penggunaan Google Form. Nah, ini sudah tampil ya. Sekarang apakah kalian sudah berada di halaman Google? Ya. Coba diperhatikan ke depan, diperhatikan dengan baik, sambil diikuti terus. Jadi supaya nanti tidak terlalu ketinggalan. Nah, bukti kita sudah melakukan login pada Google, yaitu sudah ada sini icon atau akun kita yang sudah keluar di sini. Nah, kemudian di sini kita pilih Google Drive, langsung diikuti biar cepat. Nah, kemudian kita memilih, kita pilih baru. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu ada new, pilih baru. Nah, ketika kita pilih baru di sini, ada opsi yang keluar dari sini, yaitu ada upload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Nah, kita akan pelajari hari ini adalah tentang Google Formulir ini. Silakan diklik pada Google Formulir. Nah, pada Google Formulir ini sudah tampil. Nah, kita di sini bisa mengisi, yaitu pada formulir. Nah, sini ada tulisan formulir tanpa judul. Jadi formulir ini belum dikasih judul. Misalnya kita kasih di sini judulnya sebagai contoh, misalnya alat olahraga, misal alat olahraga. Nah, ini sebagai contoh nih misalnya. Nah, kita isi judulnya di sini. Kemudian di bawah sini sudah bisa kita lakukan sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah data. Misal alat olahraga. Di sini ada pertanyaan tanpa judul. Ini kita tanya di sini, misalnya kita mau tanya alat olahraga yang ada misalnya pada kelas, misalnya. Di sini bisa kita sebutkan, di sini bisa kita isi di sini kelas, misalnya kelas. Kemudian di sini adalah pilihan ganda, kita bisa ganti ya. Di dalam sini ini ada banyak nih. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan kata, kotak centang, drop down. Nah, jadi kalau kelas itu kan udah pasti ya, kelas misalnya kelas 21, 22, 23. Nah, itu sudah pasti. Jadi bagusnya kita ngambil yang drop down. Nah, karena angkanya sudah pasti. Nah, kita pilih drop down. Nah, di sini, drop down ini kita misalnya di kelas misalnya 12 1 misalnya. Kemudian di bawahnya
ada 12 2, 12 3, dan selanjutnya sini bisa ditambahkan. Nah, untuk melihat hasilnya, bisa kita lihat di sini di pratinjau. Nah, ini ada pratinjau. Mana dia? Ini pratinjau. Misalnya yang sudah kita buat walaupun baru satu atribut, kita bisa lihat di sini. Nah, ini hasil untuk sementara baru satu atribut. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dia langsung mengeluarkan yang ada di dalamnya, itu namanya drop down. Penggunaan daripada drop down. Selanjutnya kita kembali ke halaman Google ini. Nah, di sini kita misalnya mau tambahkan berikutnya di kelas ini. Nah, ini di kelas ini. Kalau kita centang ini, nanti pada pertanyaan kelas ketika sudah kita publish ke orang lain ada keluar itu tanda bintang. Apa tandanya kalau bintang? Kalau di pertanyaannya ada warna bintang, itu apa artinya? Wajib diisi ya, benar sekali. Itu wajib diisi. Kalau nggak diisi nggak bisa diteruskan. Nah, makanya wajib diisi. Nah, jadi kita ini wajib isi ini. Kalau nggak nanti kita nggak tahu dia itu kelas berapa, ya kan? Nah, kita wajibkan. Nah, ini sudah habis kotanya. Nambahnya di mana? Nah, kalau tambahnya kita bisa tambah di sini ya. Ini dia tambahnya. Nah, tambah. Nah, di sini bisa kita tanya. Misalnya di kelas itu ada misalnya bola voli berapa buah, misalnya kita tanya di sini. Bola voli misalnya. Nah, ada berapa? Jangan pilihan ganda. Kalau misalnya mau dibuat jawaban singkat juga boleh. Kalau membuat drop down juga boleh. Nah, kita buat misalnya jawaban singkat. Nah, jadi nanti hasilnya adalah ketika dilihat yaitu dia hanya mengetik. Isinya adalah mengetik. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke belakang. Nah, kemudian kita tambahkan misalnya apa lagi misalnya? Ini wajib diisi. Nah, di sini misalnya kita isi lagi di sini. Misalnya raketnya berapa? Nah, di sini bisa kita isi drop down misalnya atau centang. Nah, bisa juga centang. Nah, centang berarti di sini kita isi misalnya 1, di bawahnya isi 2. Nah, misalnya di bawahnya isi 2. Di bawahnya 3. Nah, kemudian jika sudah, kalau cek dia tetapnya di sini. Jadi pada pilihannya raketnya ada berapa, ya centang aja. Nah, ini jalannya. Ini aja salah satu di sini. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, kemudian kembali lagi kemari. Di sini kalau ini kan bagian 1 ini bagian 1. Nambah bagiannya bagaimana? Kalau nambah bagiannya. Nah, kalau nama bagiannya itu ada di bawah sini, tambah bagian. Nah, klik di sini. Nah, karena tadi ini terbawa ke bawah, ini bisa diangkat. Nah, seharusnya bagiannya itu di bawah raket, tapi tadi kepilih di atas. Nah, jadi ini bisa kita tukar posisi. Nah, kaki ke atas balik, nah, taruh kembali. Jadi di bawah sini sudah ada bagiannya. Nah, fungsi bagian ini adalah, coba kalian lihat di sini Bapak tunjukkan. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya kita isi datanya, datanya apa? Misalnya kita seperti ini, ada tulisan berikutnya. Nah, ini perlu kita isi. Jadi bagian itu satu halaman sudah kita pilih bagiannya, kita klik, jadi dia untuk halaman berikutnya, pengisian berikutnya. Itu disebut dengan bagiannya, fungsi pada bagian tersebut. Nah, dan di sini kita
bisa kembali juga di sini kembali. Ini halaman yang tadi yang sudah kita isi. Nah, kira-kira bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, tidak, langsung kita lanjutkan kembali. Jadi sekarang silakan dicoba-coba dulu, coba dibuka, dicoba-coba dulu, buat suka-suka kalian. Nah, coba dikerjakan, dilatih, coba dilihat apa yang kurang di situ. Nanti bisa ditanyakan. Coba digerakkan, Bapak mau lihat, buat saja terserah kalian, bebas ya. Jadi kalau sudah, Bapak ajarkan bagaimana cara mempublishnya. Bagian yang belum diketahui ditanyakan. Boleh buat daftar makanan, boleh buat daftar apa saja juga boleh. Dan ini tidak cuma hanya bisa dibuat untuk Google Formulir aja, tapi ini juga kita bisa membuat kuis. Dari sini kita bisa buat kuis, apa juga nanti ada survei, kita bisa membuat dari sini.
Nah, untuk pembuatan judulnya itu di pojok kiri atas sini, form tanpa judul. Nah, di sini juga bisa kita kasihkan dia nama dari Google Form tersebut. Boleh juga kalau di sini dia akan otomatis keluar ya. Nah, di sini kita klik di sini. Nah, ini otomatis keluar. Kalau mau diganti juga boleh. Jadi kalau komputernya itu tidak terkoneksi dengan internet, Google Form ini tidak bisa diakses. Karena ini penggunaan Google Form ini dia wajib menggunakan internet dan mempunyai akun Gmail. Sudah bisa digunakan? Nah, kalau sudah bisa digunakan, Bapak akan tampilkan kita lanjutkan materinya, yaitu di sini ada menu, adalah menu pertanyaan yang ini, ada menu pertanyaan. Nah, kemudian di sini ada jawaban. Jawaban di sini yang dimaksud adalah ketika kita sudah men-share link kita kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengisi link yang kita berikan, maka data tersebut akan dikumpulkan di halaman jawaban ini. Nah, kita klik, nah di sini. Nah, jawabannya itu akan disimpan dalam bentuk spreadsheet. Nah, itu dalam bentuk data. Tetapi nanti data itu bisa di-download dengan format yang lain sesuai dengan output yang kita inginkan. Nah, di sini. Nah, ini dia. Nah, di sini nanti akan keluar ketika kita sudah menyalurkan link ke orang lain. Misalnya ada 10 orang yang sudah mengisi, maka nanti di sini akan keluar 10. Tergantung berapa banyak orang yang mengisinya. Untuk email yang versi kita ini bukan versi premium, yaitu dapat menampung data, tidak mesti data ini, tapi semua apakah yang tersimpan dalam email kita itu cuma mampu menampung 15 GB atau GB. Kalau sudah penuh 15 GB, mau lebih bisa, tapi email kita itu harus upgrade premium. Kalau yang namanya premium harus bayar. Kalau premium itu harus bayar. Jadi kita bisa, kalau Bapak rasa dengan 15 GB untuk kita itu sudah cukup. Nah, kemudian di sampingnya ini ada setelan. Nah, di sini. Nah, ini, Bapak bilang tadi bahwa kita itu bisa membuat Google Form ini menjadi kuis atau ujian di harian sana. Kita bisa menyetelnya di setelan ini atau kalau saya setting. Kemudian kita bisa mengaktifkan ini. Kita aktifkan ini. Tapi di sana tadi di halaman pembuatannya yaitu kita membuat pilihan ganda. Pilihan ganda bisa juga kita tanyakan. Nah, dengan pesan singkat. Nah, jika sudah, kita di sini bisa melakukan publikasi atau publish
jika pekerjaan kita yang kita buat tadi sudah selesai, kita ingin mempublishnya ke online misalnya, ke khalayak lebih ramai, ke orang lain. Nah, kita bisa tekan di sini, publish. Nah, di sini keluar pertanyaannya lagi. Nah, responden. Nah, siapa saja yang memiliki kelola? Nah, artinya apa? Nah, di sini kita kelola dulu siapa saja yang bisa memiliki link ini. Di dalamnya kita lihat. Nah, akses umum dibatasi. Tampilan editor dibatasi. Editor itu namanya adalah yang ngedit. Artinya yang sudah dibuat sama admin, dia mengeditnya. Ini dalam modulnya adalah dibatasi. Jadi kalau kita share ke orang lain itu tidak bisa mengedit. Misalnya kita ada tanya tadi nama, misalnya mau dia mau ganti, mau nanya tanggal lahir, nggak bisa karena dibatasi. Jadi di dalam sini ada lagi sini settingannya. Nah, sini. Di sini siapa saja yang memiliki link. Nah, akses umumnya kita pilih ini. Nah, di bawahnya juga ada di sini. Nah, kalau kita pilih ini, maka orang bisa ngedit. Perlu nggak? Perlu. Untuk apa? Itu udah kita. Tidak perlu. Tahu Pak? Selesai. Publikasi. Nah, jadi kalau ditanya itu perlu nggak orang bisa ngedit punya kita? Jawabannya tidak. Kita yang punya hak. Janganlah orang lain yang ngedit kita, jangan salah. Ya. Nah, sekarang di sini ada seperti rantai. Rantai ini biasanya ikon dari sebuah link. Di sini ada saling link responden. Nah, kita klik di sini. Nah, ini ada link saling link responden. Nah, link inilah yang kita bagi kepada orang lain untuk diisi supaya kita memperoleh informasi. Nah, di sini ada persingkat link. Nah, kita klik di sini dari link yang panjang ini. Nah, yang panjang ini kita klik di sini. Klik. Linknya menjadi pendek, kemudian tekan salin. Nah, sudah ada di tangan kita atau di pointer kita itu sudah disalin. Jadi kalau kita mau lihat linknya atau Bapak buka di sini, disambung di sini. Kita paste di sini, paste. Paste dulu. Nah, ini hasil yang kita buat tadi. Nah, ini sudah dibuat tadi. Nah, kita isi misalnya, isi satu, isi di sini satu. Kemudian berikutnya karena tidak dibuat tadi kirim jawaban Anda telah direkam. Nah, kita balik ke tempat dasar kita. Nah, di sini tadi baru satu orang yang isi kita sendiri tetap di situ. Nah, ini sudah masuk satu, berarti satu orang yang sudah mengisi Google Form kita. Nah, sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham,
supaya kita sebelum kalian mengerjakan KPD lebih baik kita sedikit ice breaking supaya penat-penat mata kita tadi yang fokus sekarang jadi relax kembali. Nah, silakan semuanya berdiri, keluar aja di sini. Nah, kita untuk kebugaran ya, kita coba ikutin ini video ini ya. Oke, siap? Siap. Oke, ikutin. Oke, silakan. Oke, silakan kembali ke posisinya masing-masing. Oke, bagaimana sudah terasa lebih rileks kembali? Sudah. Kita kalau terlalu fokus, urat-urat kita itu bisa tegang dan bisa sakit leher, sakit pinggang. Jadi dengan adanya ice breaking atau senam sederhana, jadi otot-otot kita kembali lentur kembali. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kelompok untuk kita membuat sebuah proyek. Nah, ini tidak usah dikerjakan sendiri. Jadi yang lain gabung satu kelompok, kemudian Bapak kasih PPT, kalian kerjakan. Pikirkan apa yang harus kalian buat, kemudian nanti kalian rancang sendiri. Coba sekarang dulu per kelompoknya dulu yang sudah Bapak bagikan kemarin.
2, 3, 4, 5. Oke, kita ada 5 kelompok ya. Jadi aturannya di LKPD ini, perhatikan kembali di sini ada LKPD. Jadi kalian pikirkan apa yang ingin kalian buat. Kalian bebas mau buat kuis boleh, mau buat survei boleh, mau buat form data boleh, terserah kalian mau buat apa aja. Yang penting itu kalian nanti ada hasil atau proyek yang kalian hasilkan. Jadi kalian duduk bersama seperti ini, pikirkan apa yang kalian buat, kemudian nanti uraikan di sini dulu di LKPD-nya, rancangannya di sini kalian tulis dulu. Apa yang ingin kalian buat di Google Form, kalian isi di sini dulu. Kemudian sudah di sini baru diaplikasikan, baru kalian buat di Google Form supaya nanti hasilnya bisa nanti kalian publish. Kalau nanti kalian sudah publish, kalau sudah publish nanti tinggal kirim ke Bapak, yaitu kirimnya nanti kirimnya kemari ke SID LKPD siswa 25. Nanti kalian unggah di sini hasil kalian. Ya, apa yang diunggah Bapak tentukan dulu, yaitu kalian pilih kelas, pilih kelompok kalian. Nah, kemudian di sini copy link tugas, yaitu yang link tadi yang diperpendek di Google Form tadi, kalian masukkan kemari, kemudian kalian kirim. Nanti Bapak akan kita presentasikan nanti di sini, kita lihat hasilnya nanti di sini, baru kita nanti akan presentasikan. Sudah mengerti ya tugasnya dulu? Ya. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Oke, silahkan dikerjakan. Nama
Pak Diki ya. Apa judul yang kalian pilih? Pendaftaran lomba antar kelas. kelas. Oh iya iya iya. Nah. Apa judulnya di sini? Sudah siap? Sudah. Baik, kalau sudah siap, langsung dikumpulkan di link yang sudah Bapak kasih tahu sana ini. Kirim aja ke SID garing RKPD siswa 25. Kalian klik unggah di sini. Klik unggah, kemudian kalian isi. Isi, kemudian nanti kirim. Sudah? Oke, sekarang kalau sudah, Bapak buka hasil yang sudah kalian kirimkan. Hasil. Oke, baik, ini sudah masuk ya. Ini sudah. Kelompok 2 sudah masuk, kelompok 3 sudah 1, 5, 4. Oke, baik, sekarang karena data sudah masuk, kita akan mintakan untuk dipresentasikan ke depan bagaimana upaya dan usaha untuk membuat daripada proyek ini. Bapak
itu yang maju ke depan yang pertama kali? Oh ya udah, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kelompok 3, kita buka kelompok 3 ini ya. Nah, ini dia ya. Oke, silakan ini ditunjukkan untuk kawan-kawannya. Sudah jelaskan. Kami sudah berdiskusi dan memilih membuat form make-up dari PS. Form ini sangat bermanfaat dalam mengumpulkan nilai untuk mengkaranti di sekolah, di mana kemudahan dalam memperoleh informasi beserta tanpa harus membuang banyak waktu untuk menginput data. Teman-teman bisa melihat atribut yang kami pakai untuk membuat form make-up nilai PS. Yang pertama kami menggunakan NIM. Yang kedua nama. Yang pertama kami menggunakan NIM. Yang kedua kami menggunakan atribut nama. Yang ketiga kami menggunakan jenis kelamin. Dan yang terakhir kami menggunakan kelas. Demikian presentasi kami. Adapun hal-hal yang kurang dimengerti boleh ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Apakah Google Chrome bisa dipakai untuk ujian? Jawabannya bisa. Kita bisa mengatur pertanyaan jadi pilihan ganda, isian singkat, dan beri skor otomatis. Banyak guru juga pakai Google Form untuk ulangan atau kuis. Ada yang ingin bertanya lagi? Berapa banyak data yang dapat ditampung di Google Form? Jawabannya untuk penyimpanan maksimal dari sebuah email adalah 15. Ada lagi? Apakah hasil form ini bisa dipakai dalam jangka waktu lama? Jawabannya bisa, selama kita tidak lupa dengan sandi, email dan tidak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kalau ada. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke depan teman. Nah, berikutnya ada lagi yang ingin memperlihat. Oke, silakan. Kelompok berapa ini? Oke, kelompok 1 ya. Kita buka yang hasil daripada kelompok 1. Kelompok 1. Nah, ini dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami. Dan kami membuat yaitu biodata siswa di forum di Google Forum. Kami memilih data siswa karena agar bermanfaat dan lebih cepat dan tidak makan banyak waktu.
input yang kami pakai itu NIS, nama, kelas, tempat tinggal, tanggal lahir, dan alamat, serta nomor HP dan nomor HP orang tua. Dan ini saja yang dapat kami sampaikan. Tidak kurang, ada yang bisa ditanyakan? Ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selagi masih dibuka pertanyaannya, sesi tanya jawabnya. Jika terjadi salah seorang input data pada Google Form, bisa tidak kembali dengan email yang sama? Jelas tidak, karena email sudah terlogin atau memang syaratnya sudah berupa email. Ada lagi? Apakah ada lagi? Ada lagi tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak ada. Yang kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada barang dari kabiletnya di kumpul balik kemarin. Gambarannya. Nah, pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Jadi kalau kita sudah mengirim data ke dalam Google Form, apakah masih bisa dikirim ulang? Jawabannya bisa. Karena kan kita tidak bisa mengedit lagi kalau sudah terkirim, jadi harus kita kirimkan ulang. Namun kalau si adminnya membatasi hanya sekali kirim dan tidak bisa diakses kedua kali, maka kita harus menggunakan email yang lain karena sudah dikunci email pertama. Jadi tapi kebanyakan dibuat itu bisa diisi berulang. Nah, jadi kalau misalnya data pertama itu yang dikirim kurang tepat atau kurang benar, masih bisa mengirimkan yang berikutnya yang benar. Nah, sekarang ada pertanyaan yang harus kira-kira Bapak jawab dari kalian, ada? Bebas tanyakan saja, nggak masalah. Seputaran Google Form pada hari ini, silakan ditanya. Tapi tadi yang buat cuma bersifat pengumpulan data ya, tidak ada yang membuat quiz, survei. Nah, yang dibuat adalah untuk pengumpulan informasi, analisis data. Jadi datanya terkumpul dengan mudah bisa dikerjakan. Nah, jika memang tidak ada yang ditanyakan kepada Bapak, tadi inilah Google Form yang dipakai oleh orang-orang yang untuk mengumpulkan informasi, survei dan sebagainya yang bisa juga dengan batisan Google Form ini dipakai semua. Tanpa email, maka fitur yang ada di Google tidak bisa kalian nikmati. Jadi salah satunya adalah memiliki email. Nah, sekarang jika memang sudah kalian buat, sekarang Bapak akan mencoba untuk menguji kalian atau melakukan asesmen atau post test untuk melihat sejauh mana kalian sudah menguasai materi pada hari ini. Silakan duduk di komputernya masing-masing karena kita akan melakukan post test.
silakan dibuka Google-nya, join quiz dan kita lakukan quizzes. Silakan dibuka quizzesnya. Nah, ini sudah Bapak siapkan. Coba di login dan masuk ke quizzes, isikan kode yang kita tekan di depan. Nah, ini sudah ada kodenya, coba diisi ya. Nah, diisi. Buat nama kalian. Kalau diminta email, isi email terus. Kemudian gabung atau start atau mulai. Ikuti petunjuk yang keluar di layar kalian. Kodenya ini, kode gabungan adalah 155744. Oke, sudah ada 8 peserta yang sudah masuk. Oke, 13. 14, sudah lagi. Oke, udah masuk 22. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang Bapak akan menekan tombol mulai supaya kalian bisa mengikuti course test. Dan nanti akan keluar siapa di antara kalian yang sudah menguasai materi ini. Jadi nanti akan muncul langsung rankingannya akan muncul di depan. Nah, kita mulai sekarang.
Prosesnya kita lihat berapa dan siapa yang mendapatkan peringkat tertinggi. Kita akhiri ya. Coba hitung mundur dulu. 3, 2, 1. Siapa ini? Ada tulisannya. Oke. Nilai kelas 80%. Baik. Hari ini kita sudah pelajari bagaimana penggunaan daripada Google Form. Ya seperti inilah gambaran-gambaran untuk Google Form. Bisa buat soal, bisa buat super dan lain sebagainya. Nah, kalian ini jangan sampai hari ini saja, tapi kalian itu terapkan pada diri kalian dalam fungsi. Misalnya kalian butuh data antar kelas, itu kalian buat terus tanpa harus membuang kertas. Misalnya ada lomba antar kelas, kalian buat, kalian sebarkan dari grup WA teman-teman kalian. Jadi kalian tidak harus membuat brosur besar-besar, bisa buat online, kirim aja, dan hasilnya pun lebih cepat. Sekarang kan banyak menggunakan Android atau HP untuk kalian berkomunikasi. Jadi sasaran terpenting adalah kalian bisa buat di kirim link ini di grup WA supaya teman-teman kalian kalau itu untuk dalam lomba bisa mereka itu untuk mendaftar. Nah, untuk pertemuan minggu yang akan datang, nah kita akan melanjutkan Google Form, tetapi hanya linknya saja kita ambil. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita sudah mendapat linknya. Nah, bagaimana membuatnya? Link tersebut ada di sini, di dalam ini. Ketika diklik, nah ini misalnya di sini unggah tadi. Nah, ini adalah tampilan dari Google Form. Nah, ini tampilan dari Google Form. Tapi kita sudah memakai bajunya yang dimana itu tidak daftar menu-menunya. Kalau bahasanya sini adalah menggunakan SID. Nah, jadi hasil hari ini yang kalian sudah belajar membuat Google Form ada linknya masing-masing. Link tersebut kita buat seperti yang itu. Jadi kita buat tombol, link tersebut kita masukkan ke dalam tombol. Ketika diklik tombol tersebut, maka Google Form kalian akan ditampilkan. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, itu apa namanya? Itu namanya adalah SID. Nah, SID. Nah, di situ kita akan mempelajari. Jadi tidak cuma 2 tombol, di situ nanti link kalian itu bisa kita masukkan. Ini tombolnya ini terserah. Ini bisa banyak, bisa sedikit, itu tergantung dengan kebutuhan. Karena ini cuma Bapak untuk kalian unggah dan hasilnya Bapak lihat, Bapak cuma membuat adanya 2 tombol. Nah, bisa dipahami? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, jika sudah, sekarang mari sebelum kita keluar dari laboratorium komputer, terlebih dahulu dulu kita berdoa dulu supaya pelajaran yang kita temukan itu
berkah. Ilmu hari ini berkah. Untuk lebih mudahnya dalam proses pembelajaran, mari kita sholawat bersama untuk mengakhiri pertemuan dan hari ini. Kita mulai.